Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Sadayana sekarang bersama dengan Pak Samana. Ya, sebagai Security Muhammadiyah. Ya, jangan lupa Share, like, and komen akun Tauco TV, Pak. Tauco TV. Sekarang juga. Kalau nggak nge-like diapain? Kalau tidak nge-like saya tembak. Dor. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar mengenai tema 3, yaitu mengenai makanan sehat. Subtema 3 yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi PKN, yaitu tujuannya untuk mengetahui keragaman di dalam organisasi. Yang kedua, bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan organisasi dan bisa menjelaskan apa saja manfaat dari organisasi. Baik, anak-anak, organisasi adalah sebuah perkumpulan beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, di dalam sebuah organisasi terdapat keragaman yang dimiliki semua anggotanya. Nah, satu sama lain memiliki sebuah tujuan yang sama. Keragaman yang terdapat dalam sebuah organisasi menjadi sebuah kekuatan tersendiri pada organisasi tersebut. Organisasi juga merupakan wadah bertemunya atau ajang diskusi bagi sekelompok orang yang memiliki bidang dan tujuan yang sama. Nah, itu merupakan pengertian dari organisasi. Nah, kita juga pernah mengalami nih permasalahan di dalam organisasi, maka cara untuk menyelesaikan masalah di dalam organisasi yaitu dengan cara bermusyawarah. Nah, tujuan musyawarah ini adalah untuk mufakat. Nah, adapun manfaat dari persatuan dan kesatuan di dalam organisasi yaitu, nah, di dalam keragaman, terutama dalam manfaat persatuan dan kesatuan, terutama dalam berbangsa dan bernegara, kita dapat menyikapi baik berikut ini manfaat persatuan dan kesatuan oleh adanya keberagaman. Contoh yang tadi kita sampaikan anak-anak, yaitu di dalam organisasi. Yang pertama, terciptanya kehidupan yang harmonis, serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, terwujudnya sikap saling menyayangi dan sesama dan saling membantu. Untuk yang ketiga, yaitu pergaulan antara sesama akan lebih rukun dan akrab. Nah, untuk yang keempat, yaitu pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar. Yang kelima, perbedaan pendapat dapat teratasi. Yang keenam, manfaat gotong royong dapat berjalan dengan baik. Nah, di dalam organisasi yang tadi Bapak sampaikan, itu merupakan manfaat yang terdapat dalam organisasi dari keberagaman, dari manfaat persatuan dan kesatuan. Anak-anak, untuk selanjutnya kita membahas mengenai informasi iklan dan media elektronik. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui tujuan iklan. Yang kedua, untuk mengetahui cara membuat iklan di media elektronik. Yang kedua, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat iklan. Nah, itu salah satu tujuan pembelajaran dari KD3 dan KD 4.4. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, tujuan iklan pada umumnya adalah untuk menarik minat masyarakat melalui sebuah media, baik media cetak ataupun media elektronik. Media cetak yaitu seperti koran, majalah, pamflet, dan banner. Sedangkan media elektronik seperti radio, TV, dan internet atau seperti YouTube. Nah, untuk menentukan isi sebuah iklan, kita harus mengetahui keunggulan dari produk yang akan kita pasarkan. Dengan mengetahui keunggulan, kita akan mudah memilih kata-kata kunci yang tepat untuk iklan tersebut. Nah, ingat, iklan yang baik adalah iklan yang singkat dan mudah diingat oleh pembaca. Nah, sebuah iklan adalah konsep pokok yang dibahas dalam iklan tersebut. Nah, pemilihan kata kunci itu sangat menentukan pada iklan. Nah, iklan terdiri dari unsur yaitu judul, subjudul, isi, ataupun serta audio atau visual. Nah, iklan media elektronik juga kita perlu menyiapkan gambar, sketsa, musik pengiring, dan jumlah karakter naskah yang terdapat pada iklan. Nah, di bawah ini merupakan hal-hal yang perlu disiapkan untuk membuat iklan di media elektronik. Yang pertama,
yaitu memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat. Yang kedua, menyiapkan pemeran sebuah naskah. Yang ketiga, menyiapkan gambar yang diperlukan. Keempat, menyiapkan kostum dan latar. Yang kelima, yaitu menyiapkan audio dan musik pengiring. Yang keenam, berlatih sesuai dengan naskah yang dibuat. Nah, setelah kita mengetahui sebuah iklan, terus unsur-unsur iklan, tadi hal-hal yang harus kita siapkan dalam membuat iklan di media elektronik. Sebuah iklan dikatakan sukses berfungsi dengan baik jika penontonnya atau pendengarnya berminat dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, sebaliknya jika tidak berminat. Nah, untuk sebaliknya jika penonton tidak berminat, maka artinya iklan itu kurang berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu kita harus mengetahui nih apa saja hal-hal penting dalam menyampaikan iklan. Yang pertama, iklan harus tepat sasaran. Yang kedua, media yang digunakan harus cocok. Yang keempat, waktu pemasangan harus tepat. Yang keempat, perhitungan biaya harus teliti. Nah, untuk menampilkan sebuah iklan, pemeran iklan harus memperhatikan hal-hal di bawah berikut. Nah, ini ada salah satu aktor dalam iklan. Yang pertama, harus memiliki sikap percaya diri. Yang kedua, menggunakan suara yang jelas dan intonasi yang tepat. Yang keempat, memastikan perlengkapan pendukung sudah lengkap. Yang keempat, menyiapkan dialog atau naskah. Nah, itu salah satu hal yang harus diperhatikan bagi pemeran iklan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai penyebab gangguan organ pencernaan. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, untuk yang pertama, beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada manusia yaitu satu, kurangnya mengonsumsi buah-buahan. Nah, sebagai contoh konsumsi buah-buahan, pisang dapat mencegah penyakit MAH, pisang juga dapat menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Nah, untuk yang kedua, mengonsumsi makanan dan minuman yang kurang bersih. Nah, salah satu cara menjaga agar makanan tetap bersih dan terhindar dari kuman serta bibit penyakit, yaitu kita harus menjaga makanan tetap tertutup dan meletakkannya di bawah tempat yang bersih. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya asupan makanan yang berserat. Dengan makanan berserat kita akan terhindar dari penyakit sembelit, yaitu penyakit susah buang air besar. Untuk yang terakhir yaitu pola makan yang tidak teratur. Seseorang yang pola makannya tidak teratur akan mudah terserang penyakit MAH. Nah, ini jadi itulah salah satu penyebab gangguan pencernaan. Nah, makanya dengan demikian kita harus memakan makanan yang sehat. Nah, makanan sehat adalah makanan yang bergizi yang cukup untuk bagi tubuh kita. Nah, apa saja yang kemarin kita belajar? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan lain-lainnya. Nah, itu saja untuk penyebab gangguan pencernaan pada sistem pencernaan manusia. Anak, untuk selanjutnya kita belajar mengenai keragaman manfaat dalam bidang pembangunan. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita untuk mengetahui keragaman ciri khas bangsa Indonesia. Yang kedua, kita untuk mengetahui apa saja keberagaman yang terdapat di Indonesia. Nah, keberagaman dapat kita temukan di mana saja. Sebagai contoh, makanan sehari-hari kita pun terdapat keberagaman. Terus dengan adanya keberagaman dalam makanan tersebut, kita dapat memenuhi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Contoh tersebut merupakan bahwa keberagaman juga memberikan manfaat untuk kita. Nah, keberagaman merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Anak-anak, sudah seharusnya keberagaman yang ada tidak membuat kita terpecah belah, melainkan menjadi modal pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Nah, kerjasama sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah negara, juga untuk mencapai pembangunan tujuan nasional. Nah, apa saja pembangunan tujuan sosial dan budaya? Pengertiannya yaitu pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Nah, pembangunan sosial budaya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, dan keamanan, dan lain-lainnya.
kita sebagai warga negara juga harus mendukung pembangunan sosial budaya yang ada di Indonesia. Hal tersebut merupakan cara kita mencintai bangsa Indonesia dengan keberagaman, yaitu dengan cara yaitu dengan cara membeli semua produk-produk dalam negeri. Nah, dengan membeli produk dalam negeri maka kita sudah membantu mensejahterakan masyarakat Indonesia yang produktif dengan menjual hasil karyanya. Nah, sikap ini termasuk sikap nilai Pancasila yang keberapa? Yaitu ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai karya seni rupa daerah. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu kita untuk mengetahui karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui beberapa motif karya seni yang terdapat di daerah Indonesia. Nah, keberagaman yang terdapat di Indonesia salah satunya yaitu karya seni rupa. Hampir semua daerah memiliki karya seni yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan. Nah, beberapa daerah memiliki karya seni yang khas yaitu batik. Nah, meskipun sama disebut batik, namun setiap daerah memiliki ciri motif tersendiri. Nah, adapun motif yang beragam di Indonesia yaitu motif parang, yaitu terdapat di Yogyakarta, motif mega mendung yang terdapat di Cirebon, motif batik semen yang terdapat di Pekalongan. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai cara membatik. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membatik antara lain canting, wajan, kompor kecil, kain mori, malam atau lilin batik, zat pewarna, gawangan, dingklik, bandul, taplak, dan meja kayu. Nah, untuk selanjutnya merupakan Bapak akan menyampaikan langkah-langkah dalam membuat batik. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ikuti kain dengan berbagai alternatif. Nah, lalu celupkan kain dengan diikat ke dalam ember yang berisi larutan warna. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui chat WA dan di komen. Nah, untuk pertanyaannya, siap-siap untuk menjawab. Yang pertama, sebutkan apa saja penyebab gangguan pencernaan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan iklan. Yang selanjutnya, ketiga, yaitu apa yang dimaksud organisasi. Nah, dan yang terakhir, sebutkan manfaat dari persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak untuk belajar.